Episode 126, First Kiss. Di perjalanan pulang, keheningan dan kecanggungan setia menemani sepasang insan yang belum mampu untuk mengungkapkan rasa yang ada di antara mereka. Hanya angin malam dan suara musik mengiringi perjalanan terasa sunyi ini. Dehem Rai mengejutkan Rizka. Maaf, rumah kamu di mana? Tanya Rai seolah belum mengetahui di mana kontrakan Rizka. Di belakang kampus, Om, ucap Rizka canggung. Kapan saya menikah dengan tante kamu? Ketus Rai dan membuat Rizka terkejut dengan sedikit takut. Aku bingung mau manggil apa, maaf. Ucap Rizka sambil menunduk, ia serasa ingin menangis saat ini. Rai hanya terdiam sambil sesekali melirik ke arah perempuan yang sudah terlihat berkaca-kaca itu. Bodoh kau, Rai. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa jadi canggung seperti ini? Batin Rai frustasi karena tidak tahu harus memulainya dari mana. Kenapa dia seperti itu sih? Apa salah aku memanggilnya dengan sebutan Om? Kenapa harus ketus juga? Aku rasa ingin pulang sendiri saja saat ini. Batin Rizka menangis. Cit. Ban berderit ketika mobil berhenti di depan pagar kontrakan yang cukup mewah itu. Terima kasih karena sudah mengantarkan aku pulang. Kak Rai. Ucap Rizka gugup dan berusaha untuk menahan tangisnya. Iya, sama-sama. Saya suka dengan panggilan kamu. Ucap Rai menatap Rizka intens. Pandangan itu terkunci, mereka menatap satu sama lain dengan berbagai macam rasa yang bergejolak. Entah berapa lama mereka saling menyukai dan mengagumi, bahkan hingga sekarang tidak ada yang mampu untuk mengungkapkannya, baik Rai maupun Rizka. Entah mendapat keberanian dari mana, Rai membungkam mulut Rizka dengan bibir seksi miliknya. Gadis manis itu melotot ketika mendapatkan serangan mendadak dari Rai. Suara Rizka tertahan sambil mencoba untuk mendorong tubuh besar laki-laki tampan itu. Ia melengos dengan wajah yang merona. Gadis manis itu memilih untuk segera keluar dari mobil, namun tangan Rai lebih cepat menahannya. Ia kembali menghukum Rizka dengan tatapan lembut yang membuat gadis manis itu kembali terpesona melihat paras tampan milik Rai. Aku akan menikahimu segera, ucap Rai. Dek, jantung Rizka berdetak lebih kencang. Ia merasa tidak percaya dengan apa yang ia dengar barusan. Belum selesai ia tersadar dari keterkejutannya, ia kembali merasakan bibir basah Rai mengecup keningnya dengan lembut. Menikahlah denganku, Rizka Nasution, ulang Rai. Perempuan itu menatap mata Rai dengan seksama mencari titik kebohongan yang ada di sana. Namun nihil, ia melihat ketulusan dari mata nan tajam itu. Apa boleh? Aku memikirkan dulu jawabannya, Kak, ucap Rizka yang masih termagu. Boleh, apa saya bisa mendapatkan jawabannya besok? Ucap Rai tidak sabar. Satu minggu? Beri aku waktu 1 minggu, Kak. Ucap Rizka terkejut. Kenapa harus lama itu? Bukankah lebih cepat lebih baik, sayang? Rai tersenyum manis. Namun Rizka melihat itu adalah senyuman yang sangat mengerikan. Boleh aku keluar dulu, Kak? Boleh, sayang, biar saya bukakan pintu terlebih dahulu ya. Rai membuka seatbeltnya dan segera keluar dari mobil dan membukakan pintu. Ceklek, silakan keluar Tuan Putri. Terima kasih, Kak. Dengan canggung mereka berjalan dengan beriringan. Rai mengantarkan Rizka masuk hingga ke depan pintu utama rumah itu. Terima kasih karena kakak sudah mau mengantarkan aku, ucap Rizka sambil menunduk. Sama-sama, saya menunggu jawaban kamu Rabu depan. Semoga kamu tidak menolak lamaran saya, ucap Rai. Iya, kalau begitu aku masuk dulu, Kak. Hati-hati pulangnya. Ya, sayang, masuklah dulu. Rizka tersenyum kaku sebelum masuk ke dalam rumah. Begitu juga dengan Rai yang ikut tersenyum melihat Rizka yang masih meroda dan gugup. Ia melangkah pergi ketika Rizka sudah menutup pintu rumah itu dengan rapat. Pantesan Tuan Irfan begitu suka melihat Pajira merona. Bukankah dia terlihat sangat manis dan menggemaskan? Semoga nanti kita berjodoh. Batin Rai senang dengan apa yang terjadi hari ini. Mobil mewah itu berjalan perlahan meninggalkan bangunan yang ditempati oleh Rizka. Sementara perempuan itu langsung berlari menuju kamarnya dan menatap kepergian Rai dengan tersenyum senang. Apa yang tadi itu nyata? Dia mengatakan ingin menikahiku. Teriak Rizka senang. Ia memegang pipinya yang terasa sangat panas. Tak lupa ia berkaca dan melihat wajahnya yang begitu merah bak kepiting rebus. Teriak Rizka sambil melompat-lompat di atas kasur. Tok, tok, tok. Riz, kamu baik-baik saja? Ucap salah seorang mahasiswi yang terganggu dengan suara teriakan Rizka.
Aku baik-baik saja, Kak. Maaf ya karena sudah mengganggu. Teriak Rizka dari dalam tanpa membukakan pintu. Tidak mendengar lagi suara dari luar, ia kembali tersenyum mengingat ciuman kali pertama mereka. Setidaknya ciuman pertamaku diambil oleh orang yang tepat. Ucapnya senang sambil memegang pipi. Wah, apa tadi menikah? Dia mengajakku menikah. Wah, apa ini tidak terlalu cepat? Ucap Rizka bingung. Wah, semoga saja Kak Jira nggak tahu apa yang terjadi hari ini. Kalau sampai dia tahu, pasti puas dia meledek aku besok. Apa aku kasih tahu mama dan papa saja ya? Ia bergegas untuk mengambil ponselnya. Namun, ketika hendak menelpon orang tuanya, mata bulat itu menangkap sesuatu yang sangat membuatnya terkejut. Prom kakak Pajira. Apa-apaan kalian ha? Belum nikah aja sudah cium-ciuman. Dasar anak nakal. Seperti itu isi pesan yang dikirimkan oleh Fajira dilampirkan dengan foto yang diambil dari CCTV yang ada di dekat rumah itu. Matanya membelas sempurna. Tubuh Rizka gemetaran melihat foto itu. Beruntung Rai menutup wajahnya sehingga tidak terlihat sedikit pun. Tring, promka Fajira. Cie yang udah gak jomblo lagi. Ahem, ditunggu klarifikasinya dalam waktu dekat. Wak, good night. Jangan lupa tidur, ingat kamu harus menjawab pertanyaan Kak Rai Rabu depan. Semangat ya. Wah, Pak Kak Rai sudah mengatakan ini kepada Pak Irfan dan Kak Jira. Wah, malu. Bagi Rizka frustasi. Iya tugas. Wah, kenapa harus ada tugas sih? Ia segera mengerjakan tugasnya yang akan diserahkan besok. Dengan wajah yang masih merona, ia menyelesaikan tugas itu sambil tersenyum. Tak butuh waktu lama, ia bisa menyelesaikannya dengan cepat. Mungkin didukung oleh perasaan senang yang selalu menyelimutinya. Selamat datang status baru, ucap Rizka sebelum memejamkan matanya untuk beristirahat.